Namo Buddhaya. Selamat berjumpa kembali pada acara Smart Education yang kali ini dibawakan oleh Yang Mulia Biku Abhayanando Thera. Tema yang akan disampaikan kali ini adalah mengapa kita perlu berdana. Mari kita simak bersama-sama. Namo Buddhaya, Soti Hotu. Para upasaka-upasika yang berbahagia dimanapun berada, hari ini kita masih sehat, usianya panjang, sehingga masih bisa mendengarkan Dhamma, ajaran luhur Buddha Gautama. Dalam ajaran Sang Buddha ada istilah dana. Dalam Manggala Sutta ada kalimat dananca dhamma carianca eta manggala mutamangti. Mengembangkan dana dan hidup sesuai Dhamma, itulah berkah utama. Renungan singkat kali ini lebih membahas pada apa itu dana, kenapa kita harus berdana. Para upasaka-upasika yang berbahagia, ketika orang mendengar kata dana, bayangannya selalu identik dengan materi, uang. Oleh karena itu, ketika disodorkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan dana, maka orang berpikir, kok dana lagi? Kok harus keluar materi lagi? Apalagi ketika orang itu dalam kondisi yang sulit, tidak punya materi. Bante, bagaimana bisa berdana? Wong saya tidak punya materi, tidak punya uang. Akhirnya apa? Akhirnya segan ke wihara, segan ketemu orang-orang karena merasa dia tidak bisa berdana. Makna dana sesungguhnya bukan sekedar materi, karena dana itu adalah kerelaan. Nah, kalau namanya kerelaan artinya bisa dalam bentuk materi, bisa juga dalam bentuk non-materi. Dalam bentuk materi bisa berdana uang, bisa berdana minuman, bisa berdana makanan, dan sebagainya. Dalam bentuk non-materi, ketika kita punya ilmu, punya keterampilan, ya, punya ide-ide yang bagus, gagasan-gagasan yang bagus untuk perkembangan Buddha Dhamma, ketika kita memberikan apa yang kita miliki dalam bentuk gagasan, ide, keterampilan kita, ilmu kita kepada orang lain, itu juga termasuk berdana. Kita punya raga, kita punya jasmani. Nah, jasmani ini pun bisa kita gunakan untuk mengembangkan apa itu dinamakan dana atau kerelaan. Ya, ketika ada gotong royong, kita ikut gotong royong. Ketika ada kerja bakti, kita ikut kerja bakti. Ketika melihat lingkungan wihara kotor, banyak sampah, rumput sudah tinggi, kita berusaha untuk mengambil sampah itu, kemudian membersihkan rumput-rumput itu juga berdana. Jadi kalau orang mikir bahwa kalau tidak punya duit, tidak punya uang, tidak punya materi, tidak bisa berdana, itu salah, itu keliru. Karena dana itu adalah kerelaan, merelakan dalam bentuk materi maupun non-materi. Kemudian ada orang bertanya, mengapa kita berdana? Dana itu adalah kerelaan, dan menurut Dhamma, dana itulah pintu gerbang untuk mempraktekkan Dhamma yang lebih tinggi. Nah, gampangnya misalnya, ketika kita masih kikir, masih pelit, ya, terhadap waktu, terhadap materi, terhadap hal-hal yang lain, sulit untuk mempraktekkan Dhamma yang lebih tinggi. Misalnya kita kikir dalam hal waktu, bisa nggak kita ke wihara? Bisa nggak kita meditasi? Bisa nggak kita praktek-praktek Dhamma yang lain? Sulit. Kenapa? Karena kita kikir waktu, ya. Orang yang kira waktu masih, nah ini kan waktu saya untuk bekerja, waktu saya untuk beraktivitas, waktu saya untuk melakukan hal-hal yang bisa membuat saya diri bahagia. Jadi masih memikirkan dirinya. Ketika orang masih melekat pada waktu, sulit untuk praktek Dhamma yang lebih tinggi. Artinya, kenapa kita berdana ya? Salah satunya karena dana atau kerelaan itu pintu gerbang untuk mempraktekkan Dhamma yang lebih tinggi. Dengan dana kita melepas, ya. Dengan dana kita merelakan. Merelakan apa? Bisa adalah ego kita, ya,
apa yang menjadi milik kita. Nah, ketika orang itu sudah punya kerelaan yang luar biasa, orang itu menjadi peduli terhadap dirinya sendiri, peduli terhadap orang lain, peduli terhadap lingkungan, peduli pada hal-hal yang bermanfaat. Jadi dana ini luar biasa, ya. Dana ini luar biasa. Oleh karena itu, mari kita berusaha untuk mengembangkan dana atau kerelaan itu. Sekecil apapun, ya, sekecil apapun kebajikan yang kita lakukan, dana yang kita lakukan, jangan dianggap remeh. Ya, pernah ada satu cerita, Bante, saya belum bisa dana banyak, dana masih kecil. Ya, saya bilang dengan umat yang bicara seperti itu, tidak usah sungkan, tidak usah merasa rendah dengan apa yang dilakukan. Ketika ibu melakukan dana kecil tetapi dengan keyakinan yang kuat, dengan kesungguhan yang luar biasa, dana itu manfaatnya juga besar. Intinya adalah, ketika kita bisa mengembangkan dana, sesungguhnya saat itulah kita mengawal untuk praktek dhamma yang lebih tinggi. Kenapa? Karena kerelaan kita itu berkembang, sehingga ketika kita diajak untuk praktek dhamma yang lebih tinggi, itu akan lebih mudah. Mari kita mengembangkan dana, baik itu materi maupun non materi. Karena dengan mengembangkan dana, mengembangkan kerelaan, kita akan mendapatkan berkah. Itu seperti apa yang ada di dalam Manggala Sutta. Berdanalah, ya, kapan saja, dimanapun berada, mau kecil, mau sedang, mau besar, lakukan dengan keyakinan, kesungguhan, dan pengertian benar. Ketika Anda berdana, ketika Anda mengembangkan kerelaan, maka saat itu Anda melepas kemelekatan, sifat kikir, dan memupuk kebajikan. Semoga renungan singkat ini bisa menjadi renungan untuk memotivasi kita, sehingga kita rajin dan membiasakan mengembangkan dana, kerelaan, baik itu materi maupun non materi. Semoga Tiratana melindungi, tapi sata bawan wisata, semoga semua makhluk berbahagia. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk berdana, baik materi maupun non materi. Di sini kita bisa melihat adanya niat yang baik untuk berdana, yaitu dengan rela dan bisa melepas, serta dapat dilakukan di mana saja, kapan saja. Demikian Smart Education kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, subscribe, komen di channel Nalanda Foundation. Sukihotu, Namo Buddhaya.